Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah yahdi linnasi ila daris salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Allah ta'ala aidan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah sholat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan Allah. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga alhamdulillah kita bisa menunaikan ibadah sholat duhur secara berjamaah. Dan di kesempatan yang singkat ini kita akan mengkaji firman Allah, sabda Rasulullah, yang insya Allah ini kegiatan yang sangat mulia. Rasulullah mengungkapkan, lababun yata'allamahumur rajul ahabbu ilayya min alfi raq'atin tatawwu'an. Satu bab yang dipelajari seseorang itu lebih aku sukai daripada orang tadi itu melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Karena ini waktu singkat, ya mungkin bisa senilai 500 lah, berarti setengah bab itu ya. Kalau mungkin kepanjangan ya seperempat bab, sehingga senilai 250. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Ramadan ini, putaran puluhan kedua di hari pertama, ini di hari ke-11. Kalau nanti bisa dibuka ya, ada satu teori dari sekian nama-nama Ramadan. Dalam satu kitab, ada kitab Ittihaful Anam bi Ahkamis Syiyam. Di dalam kitab itu dari 12 bulan itu ada satu bulan yang paling banyak punya nama, paling banyak punya sebutan, yaitu bulan Ramadan. Ada Syahrus Syiyam, Syahrul Ibadah dan lain-lain sampai 20 sebutan. Nah, yang mungkin jarang dikupas, ada satu sebutan Ramadan itu Syahrut Taghyir, bulan perubahan. Nah, ini sebenarnya kalau di lingkungan masyarakat Jawa sudah biasa, cuman mungkin ini kurang dibahas detail. Nah, kenapa disebut bulan perubahan? Ternyata ada guru besar psikolog Profesor John Bargh dari New York University. Beliau itu mengagumi ajaran Islam karena beliau seorang guru besar, psikolog, peneliti. Ternyata beliau itu mengungkapkan bahwa dalam tubuh manusia, tubuh kita itu ada triliunan sel. Ada triliunan sel. Setiap hari ada jutaan sel yang mati. Setiap hari ada jutaan sel yang mati. Sel yang mati itu atas kebesaran kekuasaan Allah diganti dengan sel-sel baru. Kita tidak terasa ya. Nah, sel baru itu sifatnya netral. Sifatnya netral. Tergantung nanti orang itu membiasakan apa, nanti akan bisa berubah. Orang akan bisa berubah perilaku sikapnya kalau menggunakan perubahan ini.
dari sel baru digunakan kegiatan-kegiatan yang itu rutin, tidak hanya sehari 2 hari, tidak hanya seminggu 2 minggu, tapi minimal 1 bulan, nanti akan membentuk kepribadian yang baru. Beliau karena seorang dosen peneliti mengambil satu kelas untuk diteliti. Jadi satu kelas ada 40 mahasiswa. Dari 40 mahasiswa itu dibagi menjadi 2. Kelompok A dan kelompok B, masing-masing 20 orang. Kelompok A itu diberi tugas yang harus dilakukan setiap hari, berulang-ulang, tidak boleh putus sampai sebulan. Kalau sampai mungkin putus aktivitasnya dianggap batal itu ya. Kelompok A itu diberi tugas agar setiap bangun tidur mengatakan pada dirinya kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, dan punya pikiran positif. Jadi itu berulang setiap hari, pokoknya mengatakan kata-kata yang baik untuk dirinya. Saya nanti pasti sukses, pasti berhasil, pasti punya banyak teman, pasti nanti akan bermanfaat bagi orang lain. Dan juga punya pikiran bahwa kehidupan itu akan selalu nanti menguntungkan dirinya. Itu diulang-ulang, tidak hanya sekali 2 kali, tidak hanya sehari 2 hari, tidak hanya seminggu 2 minggu, tapi harus 1 bulan. Itu kelompok A harus seperti itu. Kelompok B juga diberi tugasnya juga sama, harus berulang-ulang selama 1 bulan. Hanya kelompok B itu diberi tugas, pokoknya setiap bangun tidur harus mengatakan kata-kata yang jelek untuk dirinya, berpikir negatif, dan memandang kehidupan ini ya penuh dengan rintangan, penuh dengan kesulitan. Wah, saya bangun pasti nanti usaha saya gagal, saya nanti pasti banyak teman yang tidak suka dan lain sebagainya. Pokoknya kata-kata negatif, kata-kata jelek diucapkan pada dirinya itu harus berulang-ulang. Harus berulang-ulang selama 1 bulan. Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah di hari ke-30 semua mahasiswa diundang berkumpul di satu aula, yang aula itu harus melewati gang, maka terkenal nanti bisa dilihat Barek hallway teori, itu teorinya nanti bisa dilihat, dipelajari itu ya, betapa dahsyatnya ternyata mengulang-ulang sesuatu yang itu tidak hanya sehari 2 hari tapi minimal 1 bulan. Jadi mahasiswanya diundang kumpul di satu aula. Ketika ke aula harus melewati tadi gang. Di sisi lain John Barek ini ternyata mengundang teman-temannya, ada profesor, guru besar. Diberi tugas, saya teman-teman, saya meneliti satu kelas dari mahasiswa saya, nanti akan lewat sini. Saya bagi menjadi 2 kelompok. John Barek tanpa memberitahu kelompok A, kelompok B, tapi diberi tugas yang A ini mengatakan kata-kata yang positif untuk dirinya diulang-ulang selama sebulan, yang B mengatakan kata-kata yang negatif untuk dirinya diulang sebulan. Teman-temannya suruh melihat, suruh membedakan tanpa diberitahu. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Teman-temannya John Barek tadi itu hampir 100% tidak ada yang salah. Bisa membedakan, oh ini pasti kelompok A, ini kelompok A, ini kelompok B. Ternyata apa Bapak Ibu? Orang yang mengatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif untuk dirinya, berpikir positif dalam kehidupannya, itu dari sisi wajahnya saja itu beda dengan orang-orang yang mengatakan kata-kata yang jelek, berpikir negatif terhadap kehidupan. Dari wajahnya, gerak tubuhnya, jalannya saja ternyata beda. Maka beliau itu mengungkapkan luar biasa dalam agama Islam. Ada ajaran dalam 12 bulan itu ada 1 bulan yang harus dilakukan secara berulang-ulang, tidak hanya
sehari 2 hari, tidak hanya seminggu 2 minggu, sebulan penuh di bulan Ramadan itu aktivitas yang berulang-ulang mestinya cukup untuk merubah dirinya bagi orang-orang yang pengen merubah dirinya. Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu di sekitar kita, mungkin termasuk diri kita, umat Islam itu kan di sekitar kita itu kan gegap gempita menyongsong Ramadan. Jadi mungkin 2 bulan sebelumnya sudah disiapkan, 2 bulan sebelumnya. Terbukti dari doanya kan, Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ini kan sudah disiapkan dari Rojab, Sya'ban. Begitu sampaikan usia saya ya Allah, sampaikan usia kami ya Allah sampai bulan Ramadan. Begitu Ramadan datang, ditinggal pergi. Bisa kita lihat, ini mungkin hari-hari ini masa-masa kritis. Kenapa masa kritis? Biasanya orang sekitar kita itu kan Ramadan dalam aktivitas itu kan koyok kendang. Koyok kendangnya gimana? Awal itu aktif ya, rapat, masjid-masjid penuh ya, 10 kedua ya, nanti bisa dilihat itu ya, mulai malam ini, kecuali yang betul-betul menginginkan perubahan itu ya, nanti jelang akhir itu bisa penuh lagi. Maka kembali Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan itu disebut bulan perubahan seperti teorinya John Berg tadi, nanti bisa dilihat Berg Holloway teori itu ya. Maka kalau orang bisa bertahan selama sebulan mengulang-ulang aktivitasnya dengan suka dukanya dan meniatkan diri pokoknya bismillah selama Ramadan ini ora ana salat kejaba jamaah neng masjid misalnya ya, dipaksakan berulang-ulang sebulan, nanti akan menjadi hal yang biasa. Nah sebenarnya tadi kalau di Jawa itu kan biasa dipesen poso kowe kabeh kaya posone uler, ojo poso kaya posone ulo gitu ya. Ini sebenarnya kan nasihat kalau dicermati luar biasa. Uler atau ulat itu kan binatang yang barangkali menjijikkan, mungkin menakutkan, dan itu kalau coro joning geragas itu ya, karena daun-daun dipangkasi jadi menjadi hama tanaman gitu ya. Begitu berpuasa itu nanti akan berubah bentuk wujudnya jadi kepompong, yang semula menakutkan, menjijikkan jadi binatang yang menggelikan. Begitu puasa lagi jadi kupu. Begitu jadi kupu sudah berubah bentuknya, karakternya, yang semula binatang yang barangkali menjadi hama tanaman, ternyata begitu jadi kupu nanti hinggapnya saja memilih. Kalau hinggap di bunga-bunga, yang dihinggapi nanti akan memperoleh manfaat. Jadi dihinggapi, digoyang, nanti akan terjadi proses perkawinan yang bunga akan bisa menghasilkan buah. Nah itulah sebenarnya Ramadan ini kan, kalau dalam surat Al-Baqarah 184 itu kan ini rahasianya, ayyamam ma'dudat, hari-hari yang sudah ditentukan. Ditentukan tidak hanya sehari 2 hari, tidak hanya seminggu 2 minggu, tapi sebulan penuh. Itu akan merubah seseorang. Kalau dalam dunia pewayangan itu kan Ramadan itu seperti kawah condro di muka itu ya. Kalau yang masuk di kawah condro di muka, di tempat penggodokan itu kan keluar itu harapannya menjadi sekti Mondraguna, otot kawat balung tok. Otot kawat balung besi. Nah maka Bapak Ibu ini mestinya di hari ke-11 ini monggo ini nanti kesempatan ya kita untuk apa istilahnya berusaha untuk istiqomah, mempertahankan diri kita. Ternyata Ramadan ini masa saat untuk betul-betul bagaimana menguatkan diri kita dari mungkin yang ibadahnya biasa jadi ibadahnya lebih bagus, yang bagus lebih bagus lagi, sampai nanti endingnya terbentuk pribadi yang mutakin.
Jadi ada hal-hal yang tentu kalau kita cermati ada pendidikan yang luar biasa yang ada di dalamnya. Perubahan ini itu hanya terjadi ketika ada dari diri kita. Sebagaimana tadi saya sampaikan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang di tengah-tengah itu Allah ungkapkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum hingga kaum itu merubah diri mereka sendiri. Allah tidak merubah seseorang hingga orang tadi itu merubah dirinya sendiri. Maka kalau kita mempunyai tekad bagaimana Ramadan ini setar untuk memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas diri kita, ya sebulan penuh itu kita bertahan, insya Allah seperti tadi yang diteliti John Barek. Kalau setiap hari itu sel baru diisi dengan baik, sudah baik, sel baru berikutnya diisi dengan baik sampai 30 putaran itu baik terus, yaitu nanti akan jadi habit, jadi kebiasaan yang baik, maka akan sangat mungkin bisa berubah. Maka harapannya kita menguatkan istiqomah kita. Maka ada istilah di bulan Ramadan itu ada syahrut taghyir, yang harus ada pada diri kita itu ruhut taghyir. Ruhut taghyir itu semangat untuk berubah. Kalau tidak ada semangat berubah, hanya ikut-ikutan, masjid masih banyak orang enggak, masih ikut. Sudah enggak ada ya di rumah, ya sudah. Nanti cuman mela dan melu gitu ya. Kalau mela melu tidak akan bisa berubah. Inilah hal yang bagaimana berusaha kita wujudkan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita punya amaliyah yang rutin bisa kita lakukan, misalnya qiyamul lail di Ramadan ini, tarawih itu ya, kita biasakan nanti pasca Ramadan tetap menjadi tekad kita. Ketika seseorang itu sudah punya amal yang istiqomah, itu hakikatnya dia itu sudah menanam amal jariyah. Rasulullah bersabda, idza maridal abdu aw safira kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan aw muqiman. Apabila ada seseorang yang sakit atau seseorang yang bepergian, maka dicatat bagi orang tadi itu seperti amalnya, kegiatannya sebagaimana ketika dia sehatnya, ketika dia tidak bepergiannya. Maksudnya gini, ketika kita sudah punya aktivitas, pokoknya nek di kantor tidak ada acara keluar, mungkin tugas keluar, mesti zuhuran neng masjid ya, pokoknya mesti. Indralah kok lungo, yang menyebabkan tidak bisa zuhuran di masjid tetap dicatat sebagaimana ketika dia tidak bepergian. Itu poin penting. Yang kedua, ketika sehat mesti menjaga istiqomah satu amal. Indralah kok sakit sehingga tidak bisa melakukan, tetap dicatat sebagaimana ketika dia sehatnya. Ini luar biasa. Kalau ada orang yang punya amaliyah yang istiqomah, ternyata ketika dia pergi tidak bisa melaksanakan, atau ketika dia sakit tidak bisa melaksanakan, tetap dicatat sebagaimana ketika sehatnya atau ketika mukimnya tidak bepergian. Nah ini kalau banyak hal yang kita lakukan, ternyata ya aset amal kita itu luar biasa. Maka dimulai dari Ramadan inilah yang harapannya bagaimana kita punya pikir untuk merubah diri. Ini salah satu Ramadan disebut syahrut taghyir. Maka yang ada pada diri kita yaitu bagaimana ada ruhut taghyir, semangat untuk berubah. Yang semangat berubah dari diri kita itulah yang nanti akan bisa mengalami perubahan. Kalau hanya menggantungkan kepada orang lain, itu sangat kecil. Apalagi Allah tadi berfirman, Allah sendiri tidak akan merubah seseorang hingga orang tadi itu merubah dirinya. Itu ya. Aku tak sregep salat sok nek wis arep mati. Nah, kita kan tidak tahu matinya kapan. Aku harap sholat sregep nek wis mantu, anaknya si kecil masih lama.
Jadi kan jangan menunggu nanti-nanti seperti lagunya Bimbo itu ya. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda itu ya. Nah, kalau ditunda-tunda ya nanti kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Mungkin itu Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan. Ini berarti hanya seperempat bab ya, ini 250 rakaat. Kita tutup dengan berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan karunia usia yang barokah kepada kita, sehat jasmani, sehat rohani, kuat iman, luas rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanal aliyyil alal wahhab. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma khtim lana bil islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bil khair wa khtim lana bis sa'adah wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.